Siapa yang pernah mikir, pengen banget punya channel YouTube, tapi mulai dari mana ya? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Aku juga dulu mikir gitu. Dan sekarang, aku pengen aja kamu bareng-bareng, buat mulai tanpa harus nunggu sempurna. Kita pelan-pelan aja, yang penting jalan. Jadi di sini aku akan ngebantu kamu buat nentuin apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum mulai terjun ke dunia YouTube. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu yang juga pengen mulai buat update informasi tentang berbagai informasi YouTube selanjutnya. Oke, langsung aja. Pertama, tentuin niche dan passion. Kalian pasti merasa seperti berdiri di persimpangan jalan dengan jutaan arah, tapi bingung harus melangkah kemana? Terutama ketika kita bicara soal memulai sesuatu yang baru, seperti membangun channel YouTube impian. Pikiran kita langsung dipenuhi pertanyaan, konten apa ya yang menarik? Apa ya yang bakal ditonton orang? Ini mungkin terdengar aneh, tapi percayalah, ini adalah fondasinya. Kenali diri sendiri. Ambil contoh tadi. Anda sangat menyukai sejarah. Jangan hanya membahas sejarah dunia yang mungkin sudah banyak diulas. Coba perkecil fokusnya. Bagaimana dengan sejarah lokal Indonesia? Ada begitu banyak cerita menarik, pahlawan yang terlupakan, atau legenda yang belum banyak diangkat ke permukaan. Atau, kamu punya passion di dapur? Suka bereksperimen dengan resep dan menciptakan hidangan lezat? Jangan hanya membuat konten MasterChef yang membutuhkan bahan-bahan mahal. Pikirkan realitas sehari-hari. Bagaimana dengan masa ala anak kos 20 ribuan per hari? Kedua contoh ini adalah niche yang sangat spesifik dan memiliki audiens yang jelas. Ingatlah, kunci keberhasilan di YouTube bukan hanya tentang apa yang kamu suka, tapi juga tentang siapa yang akan menontonnya. Niche yang spesifik membantu kamu menjangkau audiens yang tepat, membangun komunitas yang solid, dan membuat konten kamu lebih mudah ditemukan. Kedua, riset kata kunci. Ini gak sesulit kedengarannya, dan kamu gak perlu jadi ahli SEO buat mulai. Buka Google Trends, terus kamu ketik hal-hal yang kamu suka. Misalnya, kamu suka dunia finansial. Ketik aja, menabung, atau uang jajan. Lihat deh, muncul grafik dan topik-topik yang lagi ramai dibicarakan. Atau lebih simpel lagi, buka YouTube. Ketik, cara, atau bagaimana, dan lihat apa yang muncul di saran pencarian. Itu bukan sekadar iseng YouTube, itu data real dari jutaan orang yang lagi bingung, yang lagi nyari solusi. Dan kamu bisa jadi orang yang bantu mereka. Contohnya nih, cara menabung 1 juta sebulan, banyak banget yang cari, dan kamu bisa kasih versi kamu. Atau, review buku motivasi, tinggal ambil buku favoritmu, rekam pendapat kamu, dan boom. Udah jadi konten yang relevan. Intinya, riset kata kunci bukan soal software mahal atau strategi ribet. Tapi soal kepekaan. Peka sama apa yang orang cari, dan gabungkan itu dengan apa yang kamu bisa kasih. Ketiga, storytelling hook. Sekarang coba bayangin kamu lagi scroll YouTube. Nemu satu video. Judulnya lumayan menarik, kamu klik. Tapi, dalam 5 detik pertama, videonya flat, pembawaannya ngebosenin, dan kamu gak ngerti dia mau ngomongin apa. Ya udah, langsung skip, kan? Nah, itu kenapa hook, alias pembuka yang kuat, itu penting banget. Karena di dunia YouTube, 5 detik pertama bisa jadi penentu. Orang stay, atau kabur. Tapi hook itu bukan berarti harus teriak-teriak atau editan gila-gilaan. Yang penting relatable dan mengundang rasa penasaran. Mulailah dengan pertanyaan, pernyataan mengejutkan, atau cerita pendek yang dekat dengan kehidupan penonton. Contohnya, kamu bisa buka dengan kalimat, aku dulu gagal nabung bertahun-tahun. Gaji cuma numpang lewat. Tapi sekarang, aku bisa simpan 10 juta dalam waktu 6 bulan. Gini caranya, nah. Penonton langsung mikir, loh kok bisa? Gimana caranya? Mereka tertarik buat lanjut nonton. Setelah hook, alur videonya juga gak boleh asal. Gunakan pola klasik yang selalu berhasil, mulai dari masalah perjalanan solusi. Ini bikin penonton ikut perjalanan, kamu, bukan cuma nonton hasil akhir. Jadi daripada langsung, hai guys, selamat datang di channel aku, mending mulai dengan cerita, tantangan, atau hal yang bisa bikin orang ngerasa, ini gue banget. Karena kunci dari storytelling adalah, bikin orang ngerasa mereka bagian dari cerita kamu. Keempat, strategi combo, short video panjang. Coba bayangin gini.
YouTube Shorts itu kayak cemilan ringan. Cepat, enak, dan bikin nagih. Misalnya, kamu lagi scroll-scroll, nemu video 15 detik yang lucu atau informatif. Gak terasa, 1 jadi 2, 2 jadi 5, tahu-tahu udah setengah jam scroll. Tapi masalahnya, kayak cemilan, Shorts itu nggak bikin kenyang. Seru? Iya. Tapi kalau kamu mau benar-benar connect sama penonton, bikin mereka ngerti kamu siapa, dan kenapa kontenmu penting, kamu butuh makan berat. Dan disinilah video panjang berperan. Video panjang itu tempat kamu benar-benar kasih value. Kamu bisa cerita lebih dalam, kasih konteks, bangun hubungan, dan nunjukin keahlian atau keunikanmu. Nah, strategi terbaik? Kombinasikan dua-duanya. Gunakan Shorts sebagai pintu gerbang untuk menarik perhatian. Bikin mereka penasaran. Kasih cuplikan, teaser, atau highlight yang bikin mereka mikir. Wah, seru nih, ada lanjutannya nggak? Lalu, arahkan mereka ke video panjangmu. Yang isinya lebih lengkap. Lebih kaya. Yang bikin mereka betah nongkrong di channel kamu. Pikirkan seperti ini. Shorts undangan pesta. Video panjang pestanya sendiri. Jadi jangan cuma fokus satu sisi. Maksimalkan kekuatan keduanya. Pakai Shorts buat buka jalan, dan video panjang buat bikin penonton stay. Kelima. SEO dan thumbnail. Pernah gak, kamu bikin video yang menurutmu keren banget, tapi views-nya sepi? Kadang masalahnya bukan di isi videonya, tapi di dua hal penting yang sering diremehkan, SEO dan thumbnail. Pertama, soal SEO. Banyak yang mikir SEO itu rumit, kayak ilmu gaib gitu. Padahal nggak juga. SEO itu intinya membantu YouTube ngerti video kamu tentang apa, biar bisa direkomendasikan ke orang yang butuh. Caranya simpel. Gunakan kata kunci yang jelas dan relevan di judul, deskripsi, bahkan di kata-kata yang kamu ucapkan dalam video. Misalnya kamu bikin video tentang keuangan, kasih judul. Tips menabung untuk pelajar SMA. Jelas. Spesifik. Dan emang banyak yang nyari. YouTube tuh kayak Google, tapi untuk video. Jadi kasih petunjuk yang tepat. Lanjut ke thumbnail. Ini juga sering banget disepelekan. Padahal, thumbnail itu first impressionnya video kamu. Ibarat kamu jalan di toko buku, yang pertama dilihat itu cover bukunya, kan? Nah, thumbnail adalah cover video kamu. Kalau nggak menarik, ya orang lewat aja. Tipsnya? Bikin thumbnail yang cerah, punya ekspresi wajah kuat, dan tulisan singkat yang bikin penasaran. Nggak usah kebanyakan teks. Cukup 1 atau 2 kata yang nendang. Kombinasi SEO yang tepat dan thumbnail yang menarik itu kayak jalan tol baliho besar. Videomu bukan cuma bisa ditemukan, tapi juga bikin orang pengen klik. Setiap video yang kamu upload, sekecil apapun hasilnya, adalah langkah maju. Kamu belajar satu hal baru. Kamu jadi 1% lebih jago dari kemarin. Upload pertamamu mungkin belum viral. Mungkin masih sepi. Tapi itu bukan kegagalan. Itu fondasi. Itu bukti bahwa kamu berani melangkah. Dan ingat, setiap channel besar yang kamu kagumi sekarang, dulu juga pernah punya video pertama. Dulu juga pernah punya 0 subscribers. Dan sekarang, mereka ada di tempat yang luar biasa, karena mereka nggak berhenti. Jadi kalau kamu masih ragu, atau merasa minder, let me tell you this. Kalau kamu merasa video ini ngebantu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu yang juga pengen mulai. Dan tulis di komentar, kamu pengen mulai channel YouTube tentang apa? Aku baca satu-satu kok.